Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran, di mana kelompok 1 terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Alfiah, dan rekan saya, Faisal Basri, Vivin, dan Sanuri. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian ilmu ekonomi. Sebelum saya menjelaskan tentang pengertian ilmu ekonomi, di sini saya akan mengulas sedikit tentang asal mula kata ekonomi dan pengertian dari kata ekonomi itu sendiri. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aikonomia, yang berasal dari dua kata. Yang pertama, oikos yang artinya rumah tangga, dan nomos yang artinya aturan-aturan. Jadi dapat disimpulkan bahwa arti dari kata ekonomi itu sendiri ialah aturan-aturan yang ada pada rumah tangga. Sedangkan pengertian ilmu ekonomi yang saya pahami adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana individu atau masyarakat mengelola sumber daya yang ada di muka bumi ini guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masuk ke materi yang kedua, yaitu masalah-masalah ekonomi. Maksudnya di sini adalah pernyataan tentang keadaan ekonomi itu tersebut, seperti halnya sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya keahlian atau skill kewirausahaan. Dan masalah yang pertama itu ialah sumber daya alam. Sumber daya alam menjadi faktor yang pertama karena pada umumnya kebutuhan manusia sepenuhnya itu diperoleh dari sumber daya alam atau hasil-hasil alam, seperti halnya air, tanah, sinar matahari, bahan-bahan makanan, dan yang lain-lainnya. Dan untuk yang masalah kedua, yaitu sumber daya manusia. Peran manusia di sini bukan hanya sebagai sumber daya saja, akan tetapi sebagai pengguna dari hasil-hasil produksi itu tersebut. Dan yang ketiga yaitu sumber daya modal. Sumber daya modal ini adalah segala kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau hasil produksi. Sumber daya modal bisa berupa modal fisik, bahan-bahan mentah, alat-alat, dan yang lain-lainnya. Dan yang keempat yaitu sumber daya keahlian atau skill kewirausahaan. Untuk yang keempat ini adalah sumber daya manusia, yang dimana manusia ini dapat atau bisa mengelola tiga sumber daya tersebut, baik itu dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal. Dan sumber daya ini bertanggung jawab atas keberlangsungannya atau kelancarannya hasil produksi atau kelancarannya ekonomi itu tersebut. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan sebelumnya, yaitu pilihan dan skala prioritas. Sifat dari sumber daya ekonomi relatif terbatas. Konsekuensinya, alat pemuas kebutuhan berupa barang dan jasa pun bersifat terbatas. Kondisi tersebut menuntut manusia untuk melakukan pilihan. Di sini ada dua macam manusia, yaitu manusia sebagai konsumen dan sebagai produsen. Jika kita ada di posisi manusia sebagai konsumen, kita harus pandai-pandai memilih barang dan jasa yang benar-benar kita butuhkan. Dan ketika kita ada di kategori produsen, kita harus pintar-pintar untuk mencari bahan produksi yang keuntungannya maksimum. Selanjutnya macam-macam pilihan yang harus dipilih oleh manusia, yaitu kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan ini adalah hal dasar yang harus dipenuhi karena berkaitan dengan derajat kemanusiaannya, seperti contohnya makan, minum, dan bahan pokok lainnya. Dan untuk keinginan, hal ini dipenuhi karena pengaruh dari lingkungan, contohnya seperti kedudukan sosial, kepentingan, pendidikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama, keadaan alam dan lingkungan. Kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di daerah tropis itu cenderung berbeda dengan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah panas.
dan kebutuhan tersebut mengikuti apa yang mereka butuhkan. Yang kedua adalah pendidikan. Masyarakat yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dengan masyarakat yang masih sekolah menengah atas cenderung berbeda kebutuhannya, dan itu mengikuti kebutuhan apa yang dia butuhkan, seperti itu. Prinsip ekonomi dan motif ekonomi. Prinsip ekonomi adalah sebuah usaha untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya atau maksimal dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya atau minimal. Ciri-ciri prinsip ekonomi: yang pertama, mengutamakan kebutuhan yang mendesak atau yang lebih penting. Yang kedua, bersikap hemat dan tidak boros dalam mengambil tindakan. Yang ketiga, melakukan tindakan ekonomi dengan pertimbangan yang matang. Selanjutnya, motif ekonomi. Motif ekonomi adalah usaha atau upaya-upaya yang dilakukan seseorang atau badan tertentu dalam melakukan tindakan-tindakan ekonomi. Munculnya motif ini ada dua. Yang pertama, motif intrinsik. Di sini timbul pada diri seseorang tanpa adanya dorongan ataupun pengaruh dari luar. Motif ini umumnya meliputi kebutuhan dasar manusia yang bersifat primer. Contohnya, manusia akan membeli makanan dan minuman ketika ia lapar. Selanjutnya, motif ekstrinsik. Motif ini biasanya timbul karena adanya pengaruh dari luar atau lingkungan. Contohnya, rumah atau papan merupakan salah satu kebutuhan primer. Namun, seseorang akan membeli dengan harga dan karakter yang berbeda karena alasan ingin mendapatkan pengakuan dan meningkatkan status sosial di lingkungannya. Melanjutkan materi dari kelompok 2 dan saya akan menjelaskan tentang pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi secara umum dibagi menjadi 3. Pertama, ilmu ekonomi deskriptif. 2, ilmu ekonomi teori. 3, ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi deskriptif adalah cabang dari ilmu ekonomi yang menggambarkan keterangan-keterangan faktual tentang keadaan ekonomi dalam bentuk nilai-nilai, grafik, kurva, atau penyajian lainnya. Yang kedua, ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori adalah cabang dari ilmu ekonomi yang menjelaskan pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Ketiga, ilmu ekonomi terapan adalah cabang dari ilmu ekonomi yang menggunakan analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pedoman yang tepat untuk menangani masalah tertentu. Perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro mempelajari perilaku unit-unit ekonomi secara individual, sedangkan ekonomi makro mempelajari perilaku unit-unit ekonomi secara menyeluruh. Tujuan dari ekonomi mikro diantaranya menganalisis mekanisme pasar yang membentuk harga relatif pada produk atau jasa. Yang kedua, tujuan ekonomi makro diantaranya menganalisis sejauh mana penggunaan sumber daya di dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu pengertian ilmu ekonomi syariah. Ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Tujuan dari ekonomi syariah yaitu untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan selanjutnya pengertian prinsip dari ekonomi syariah. Menurut Rosalinda berpendapat bahwasanya ada 5 prinsip ekonomi syariah. Pertama, tauhid. Kedua, akhlak. Ketiga, keseimbangan. Keempat, kebebasan individu. Dan yang terakhir, keadilan. Mungkin sekian dari kelompok kami, dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.